Jadi pada tema hari ini, pembelajaran hari ini yaitu aku anak soleh, rajin ibadah, dan berakhlak baik. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita perlu mengetahui siapa sih anak soleh itu. Jadi yang namanya anak soleh adalah anak yang mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mematuhi perintah-perintahnya Rasulullah SAW, kemudian patuh kepada kedua orang tua, patuh kepada guru-guru kita. Itu adalah anak soleh. Ketika disuruh ataupun diperintahkan oleh guru kita atau kedua orang tua kita harus patuh. Kemudian pada Rasul Allah. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu memahami makna iman pada Rasul sebagai wujud cinta pada Allah dan Rasulnya, menyebutkan sifat-sifat Rasul dengan benar, kemudian menerapkan nilai keteladanan Rasul dalam kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan pengertian iman kepada Rasul yaitu iman yang mana artinya adalah percaya. Iman itu percaya. Iman kepada Rasul-Rasulullah berarti kita percaya bahwa Allah mengutus Rasul-Rasulnya yang jumlahnya ada 25. Jadi Nabi dan Rasul jumlahnya ada 25 yang wajib kita ketahui sebagai teladan dan contoh bagi manusia. Kemudian pengertian Nabi dan Rasul. Nabi adalah laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikaruniai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan ke orang lain. Itu Nabi. Jadi kalau Nabi itu diperintahkan oleh Allah tapi enggak wajib disebarkan. Kalau Nabi, beda hanya kalau Rasul adalah laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikaruniai wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan wajib untuk disebarkan atau untuk disampaikan kepada orang lain atau masyarakat. Jadi perbedaan Nabi dan Rasul, kalau Nabi tidak wajib disampaikan wahyunya Allah, tapi kalau Rasul itu wajib. Jadi wajib untuk menyampaikan kepada para umatnya. Seumpama aja kayak Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Nah, itu kan otomatis Nabi Muhammad itu menyuruh pada umatnya untuk melaksanakan juga. Kemudian, apakah anak-anak memiliki tokoh idola? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasul benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu. Quran surat Al-Ahzab tujuan diutusnya para Rasul yaitu yang pertama menyampaikan kabar gembira bagi siapapun yang beriman. Tujuan utama diutusnya pada Rasul yaitu memberikan kabar gembira bagi siapapun yang beriman dan beramal soleh dan menyampaikan kabar buruk berupa peringatan agar menghindari dari amal buruk. Kemudian Rasul juga diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sifat-sifat wajib bagi Rasul. Nah, ini harus kalian hafalkan nih. Sifat wajib bagi Rasul itu jumlahnya ada 4. Yang pertama adalah sid, kedua, 3, 4, sidik itu apa?
sidik adalah benar atau jujur dalam perkataan. Kemudian amanah. Kalau amanah dapat dipercaya. Jadi kalau diberikan amanah kita harus dipercaya. Ya. Nggak boleh khianat. Kemudian tabligh, menyampaikan wahyu. Allah memberikan perintah pada Rasulnya untuk ini, kemudian Rasulnya menyampaikan pada umatnya. Namanya tabligh, menyampaikan wahyu. Kalau batonah, yaitu cerdas. Cerdas itu apa? Cerdas yaitu ya IQ pada Rasul itu di atas rata-rata. Ya. Jadi nggak mungkin sifat Rasul kok mempunyai sifat baladah ataupun bodoh, itu nggak mungkin. Kemudian menerapkan nilai keteladanan Rasul dalam lingkungan di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Di sekolah, mengakui kesalahan pada teman dan guru kalau berbuat salah, maka merupakan salah satu perilaku meneladani sifat Rasul, yaitu sidik atau jujur. Kalau berbuat salah, yang aku salah. Ya. Kemudian melaksanakan piket kelas, jadwal piket, merupakan salah satu meneladani sikap Rasul yang berupa amanah. Kalau diberikan kepercayaan kita harus amanah. Melaksanakan tugas atau PR. Kalau guru memberikan tugas kepada kalian, maka tugas yang diberikan oleh guru kita harus dikerjakan. Yaitu salah satu meneladani sikap Rasul fatonah, yaitu cerdas. Yang terakhir, berbagi ilmu dengan teman-teman, salah satu meneladani sikap Rasul, yaitu sifat tabligh. Di lingkungan keluarga, membantu pekerjaan rumah tangga, membantu kedua orang tuanya, entah itu piket ataupun bersih-bersih. Kemudian lemah lembut dan penuh kasih sayang, menghargai dan mengajak musyawarah, menjadikan rumah sebagai madrasah pertama, rendah hati dan tidak sombong. Jadi kita semua tidak boleh memiliki sifat angkuh atau sombong. Ini harus dihindari bagi peserta didik. Kemudian di lingkungan masyarakat, menjunjung tinggi kejujuran, nggak boleh berbohong, berperilaku jujur dan dapat dipercaya, penuh kasih sayang dan lembut menyapa dan bertegur sapa, membantu sesama dan menyayangi yang lemah, toleransi dan menjaga hubungan sosial, menghormati perbedaan, memaafkan, menjaga lisan dan perbuatan, rendah hati, tidak sombong, bermusyawarah, peduli lingkungan dan kebersihan, menjaga kebersihan dan melestarikan alam. Itu di lingkungan masyarakat. Nah, kesimpulannya, iman pada Rasul artinya yaitu percaya bahwa Allah mengutus Rasul-Rasulnya. Percaya bahwa Allah mengutus Rasul-Rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi kita semua atau manusia. Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, seperti dalam hadis yang disampaikan oleh beliau Rasulullah, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Kanjeng Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah itu hanya satu, bukan disuruh menurut kalian pintar, itu bukan, akan tetapi untuk menyempurnakan akhlak umatnya. Jadi innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Sifat wajib bagi Rasul ada 4, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik maknanya jujur, amanah dapat dipercaya, tabligh menyampaikan wahyu, kemudian fatonah yaitu mempunyai akal yang cerdas. Meneladani sikap Rasul di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat dengan berpegang pada sifat wajib bagi Rasul, yakni jujur, dapat dipercaya, menyampaikan, dan cerdas. Terima kasih. Apa ada pertanyaan yang belum paham? Silakan. Yang belum pahami, silakan boleh bertanya. Apa ada paham semua? Paham apa? Pada hari ini pembelajaran akan memberikan soal ya.
boleh kan sini. Yang penting bisa dibaca. Sebelum mengerjakan, bismillah dulu ya, semoga bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Di atasnya aja, sebentar. Ya. Di palang, baik palang. Kemudian yang salat isai, ya jawab dengan ya sebisa mungkin. Anak selesai? Ya. Selesai, mari dikumpulkan ya. Bukan ini. Depan. Jangan lupa dikasih nama. Alhamdulillah, soalnya sudah selesai semua ya. Semoga mendapatkan nilai maksimal. Amin. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita kasih terlebih dahulu ya. Jadi siapa sih anak soleh itu? Anak soleh yaitu apa tadi? Anak yang taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, dan juga mematuhi perintah kedua orang tua dan para gurunya. Itu anak soleh. Kalau membangkang berarti bukan soleh lagi ya. Sedangkan ibadah, kalau ibadah yaitu sesuatu yang kita lakukan guna untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ibadah. Itu mendekatkan diri seperti hanya sholat. Sholat itu termasuk jadi antara pangeran kita, Tuhan kita dengan kita tuh ketika kita sholat tuh seakan-akan mendekatkan diri. Namanya ibadah. Berpuasa, kemudian haji yang sedang umat Islam dilakukan nih pada hari ini, pada bulan ini, bulan Dzulhijjah. Kemudian akhlak. Kalau akhlak tersendiri yaitu perilaku kita dalam sehari-hari, namanya akhlak. Kalau perilakunya baik, namanya akhlak baik. Kalau buruk, berarti akhlaknya buruk. Itu namanya akhlak. Perilaku dalam keseharian kita, namanya akhlak. Mungkin sampai sini paham semua ya. Kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan bacaan alhamdulillah, kemudian disusul dengan bacaan wal asri. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo doa bersama-sama ya. Wal asri. Bismillahirrahmanirrahim.